konten views video kamu itu sedikit atau bahkan nol. Wah, gua ngerti ya, sakitnya tuh di sini. Nah, mungkin aja karena kamu belum pakai fitur ataupun settingan terbaru YouTube ini. Nah, jadi ini YouTube ini keluarin fitur dan settingan terbaru setiap tahun ya. Dan di tahun ini mereka ngeluarin lagi fitur dan settingan yang terbaru. Nah, jadi perhatikan baik-baik guys. Dan mungkin aja ini bisa ngebantuin elu yang viewsnya itu masih stuck. Mungkin nol ataupun juga ratusan ribuan ya. Karena kemarin gue lihat ada beberapa orang yang pakai fitur dan settingan terbaru ini. Viewsnya itu bisa melonjak naik ya kan. Bukan hanya ribuan guys. Puluhan ribu, ratusan ribu. Bahkan juga ada yang jutaan loh. Nah, penasaran kan? Pengen tahu juga? Kalau kamu pengen tahu, tonton terus video ini dari depan sampai belakang ya. Make sure kamu nontonnya jangan di skip, karena kalau di skip nanti bingung ya kan settingan fitur atau settingannya gimana. Paham ya? Dan buat kalian yang pengen viewsnya cepet naik, langsung aja kasih like sekarang ya. Soalnya nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, yes, gue akan bagi-bagi satu tiket webinar buat orang yang serius pengen belajar YouTube bareng dengan gue di acara webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Cara ikutannya gampang banget, langsung aja kasih like sekarang, kemudian join ke WA komunitas gue di sini ya. Dan kemudian yang ketiga, langsung aja di komen sekarang kira-kira dalam 7 hari ke depan viewsnya video ini bisa dapat berapa ya. Nanti yang tebakannya paling bener dan paling deket ya kan, itu bakal menang satu tiket webinar gue yang terbaru. Jadi pasti ada yang menang. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja dikasih like dan komen sekarang ya. Alright, sekarang langsung aja kita belajar gimana caranya jadi konten creator sukses bareng gue, Michael Sugiarto. Let's go! Guys, video kali ini penting banget buat kalian YouTuber pemula yang baru aja mulai bikin channel YouTube. Dan buat kalian yang udah mulai bikin channel YouTube, ini akan jadi penyemangat kalian untuk lebih semangat lagi bikinnya. Nah, data Google membuktikan bahwa per September 2024 ini, hanya 0,6% YouTuber yang berhasil mendapatkan 100.000 subscribers. Wow, dikit banget ya. Yes, karena 0,6% itu kurang dari 1% guys. Bayangin, oke? Jadi cuma setengah persen tambah sedikit aja. Jadi kalau cuma 0,6% yang berhasil dapetin 100.000 subscribers, artinya 99,4% YouTuber pemula gagal semuanya. Waduh Pak, kok serem banget? Tapi saya masih nggak ngerti Pak. Oke, gua akan kasih contoh biar konteksnya lebih mudah dimengerti. Ini artinya hanya 6 orang dari setiap 1000 channel YouTube yang berhasil dapat 100.000 subscribers. Jadi contohnya kayak gini ya, setiap 1000 views video ini ditonton, hanya ada 6 orang yang berhasil dapat 100.000 subscribers. Amin? Buat yang amin, gue doain langsung dapat 100.000 subscribers ya. Jadi buruan guys, ditonton terus. Emang 100.000 subscribers udah pasti sukses, Pak? Pertanyaannya bagus dan jawabannya belum tentu. Nah, apalagi kalau kamu belum mencapai 100.000 subscribers, udah pasti gagal. Paham kan? Oke, tapi jangan galau dulu. Karena kali ini gue akan spill kenapa banyak banget YouTuber pemula yang gagal. Jadi kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan gue sejak 2018 bikin YouTube ya. Oke guys, ini adalah 3 sebab kenapa 99,4% YouTuber pemula itu bisa gagal. Nah, yang pertama ini guys, urat malunya belum putus. Maksudnya apa? Yes, seperti kata gua, urat malunya belum putus. Nah, kebanyakan orang-orang itu overthinking ya. Jadi, pada saat mereka mau ngerekam itu ya, mereka kayak takut-takut gitu ya. Jadi, kepengen terkenal tapi takut ya kan, kepengen terkenal tapi takut pada saat syuting. Jadi, syutingnya itu ditunda-tunda. Kayak malu lah, kemudian kalau ngomong takut salah lah, pokoknya banyak lah ya alasannya. Tapi intinya, dia kayak nggak pede dengan dirinya sendiri. Dan ini umum banget. Dan ini menurut gue nomor satu yang paling sering terjadi guys. Jadi malu ngomong di depan kamera itu sebenarnya adalah hal yang umum ya. Seperti kayak kamu malu ngomong di depan orang banyak, oke? Tapi ini di depan kamera. Nah, pertanyaan sekarang, gimana Pak solusinya supaya saya nggak malu lagi ngomong di depan kamera? Pengen tahu nggak? Kalau kamu pengen tahu, langsung aja kasih like dulu sekarang ya, dan kemudian komen, pengen tahu gitu ya. Cara yang pertama simple, yaitu jangan ngebayangin bahwa yang nontonin kamu ini sekarang adalah ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang. Kalau kamu mikir kayak gitu, kamu pasti grogi ya, siapapun pasti grogi. Kalian mesti ingat, ketika kita nonton YouTube, atau kita nonton apapun lah ya, biasanya tuh nontonnya sendirian apa rame-rame? Yes, pasti nontonnya sendirian bukan? Nah, makanya ketika tampil di depan kamera, anggap aja itu kamera atau apa lensa itu ya, adalah teman kamu. Dan temennya cuma satu orang doang. Kayak ngobrol sama teman aja gitu. Jadi kalau kamu mikirnya seperti itu, kamu nggak bakal malu-malu lagi. Ya kayak cuma ngobrol, curhat-curcol sama teman aja. Bisa paham di sini? Kemudian yang kedua, jangan suka mikirin apa katanya orang. Yes, jangan takut apa katanya orang. Namanya gini ya, lu pengen jadi YouTuber, oke? Lu pengen jadi seorang social media influencer. Ya, itu namanya apa katanya orang udah pasti ada ya, dan itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Bisa paham ya? Jadi kalau misalnya kamu udah nerima aja, itu memang resikonya untuk profesi ini. Jadi YouTuber, jadi social media influencer, itu pasti akan ada orang yang suka sama kamu dan akan ada orang yang nggak suka. Jadi kalau misalnya ada yang komentar negatif sama lu, contohnya misalnya kayak, alah anak bau kencur, tahu apa sih ya kan? Alah begini aja, semua orang juga udah pada tahu. Jangan langsung ngerasa
ciut ya guys ya. Oke, nggak usah terlalu dipikirin. Yang namanya netizen, yang namanya orang komentar itu banyak guys ya. Dan emang nggak semua orang kita harus terima itu baik ya kan. Nggak semua orang itu waras otaknya. Nggak semua orang itu sehat guys ya. Oke, jadi kamu mesti terima itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita mikir, mungkin kadang-kadang kita sendiri mungkin pernah lo komen kayak gitu. Bener nggak? Ya tapi mungkin nggak sejahat itu sih Pak. Iya, gua ngerti. Semua yang di sini komen-komen pada baik-baik ya. Oke? Pokoknya ingat, tugas kamu adalah hanya menyampaikan saja ya. Kamu cuma sharing doang ya kan. Nggak ada dosanya kok. Oke? Jadi ada orang mau terima, nggak ada masalah ya kan. Intinya fokus kepada orang-orang yang menyukai konten-kontenmu. Fokus kepada orang-orang yang memberikan vibe positif kepada kamu. Nah, kalau kamu fokusnya ke situ doang, gua yakin yang namanya semesta itu pasti mendengar, akan memberikan juga frekuensi positif, dan orang-orang juga yang positif nanti lebih banyak datang dibandingin yang negatif. Setuju? Sebab kedua yang bikin 99,4% YouTuber pemula gagal adalah ini guys. Gagal fokus. Yes. Alias salah fokus. Ya, gagal fokus, salah fokus. Ya, kurang lebih gitu. Kalau lu salah fokus guys ya, ini yang menyebabkan ketika lu bikin konten lu tuh gado-gado guys ya. Tahu gado-gado ya? Semuanya tumplek-plek jadi satu ya kan. Emang gado-gado rasanya enak. Tapi kalau lu bikin konten gado-gado, orang nggak ada yang ngerti lu ngomongin apa. Problemnya dengan gado-gado adalah dua hal. Yang pertama, of course subscribers kamu kayak bingung gitu ya. Ini orang ngomongin apa sih? Hari ini ngomongin travel, besok ngomongin tentang motivasi, besok ngomongin tentang main game, besok ngomongin jalan-jalan. Wah, itu nggak cocok ya guys ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi lu mesti fokus ke satu hal aja. Jadi kebanyakan subscribers itu pada saat mereka subscribe ke sebuah channel YouTube, mereka tuh mengharapkan konten yang sama jenisnya. Masa sih Pak? Iya. Jadi mirip seperti kayak kamu nonton Netflix ya, atau nonton film sinetron apa yang Korea, misalnya contoh kayak gitu ya. Nah, gua akan kasih contoh yang paling simpel aja. Contohnya misalnya lu lagi nonton film Marvel ya. Film Marvel lagi perang-perangan lawan Thanos ya kan, semuanya lagi excited ya kan, mau menyelamatkan dunia. Tiba-tiba ya kan, off topic. Off topicnya kemana? Tiba-tiba pemain-pemainnya itu semuanya pada mukbang. Aneh kan? Oke. Bukan hanya mukbang. Kemudian di episode selanjutnya, ya kan, mereka tiba-tiba travel bareng-bareng, ya kan, keliling dunia atau keliling planet. Bingung kan udah kayak nggak nyambung gitu kan ya. Yang nonton gimana? Pasti bingung, nggak asik. Bisa paham di sini ya. Nah, ini yang terjadi dengan channel-channel YouTuber pemula kebanyakan. Karena mereka semuanya ditumplek-plek jadi satu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka menganggap YouTube ini kayak apa ya? Repositori atau tempat untuk taruh semua memorinya mereka. Jalan-jalan ditaro, lagi makan ditaro, travel ditaro, anaknya naik kelas ditaro, ya kan, anaknya menang kejuaraan ditaro, semuanya ditumplek-plek jadi satu. Nah, kalau kayak gitu guys, nggak ada yang mau nonton. Karena nobody cares about us. Yang orang paling care adalah dirinya sendiri. Jadi video lu tuh mesti memberikan manfaat, memberikan value kepada orang, ya kan? Apa sih yang bisa gue dapat dari video-videonya lu? Bisa paham di sini? Nah, salah fokus yang kedua adalah mereka bikin channel terlalu banyak. Loh, kenapa bisa bikin terlalu banyak, Pak? Karena Pak Michael kan bilang, ya kan, mendingan satu kategori, satu channel aja. Yes, bener. Jadi kalau gue demen makan, ya satu channel tentang makan. Tapi gue juga demen travel, Pak. Oke, ya udah gue bikin satu channel lagi tentang travel. Well, bener. Tapi nggak benernya adalah ketika lo bikin dua channel dalam waktu bersamaan dan lo masih pemula. Nah, ini gue sangat tidak anjurkan. Ya, karena kenapa? Kebanyakan orang itu ngurus satu channel aja belum beres. Belum beres, lu udah bikin satu channel lagi. Percaya sama gua, ini nggak gampang. Ya, bikin satu channel sukses aja, itu perlu waktu, perlu dedikasi, perlu mikirin. Ya kan? Apalagi lu baru pemula. Mungkin lu nggak 100% ngerjain ini. Lu kan masih ada kerjaan lain, ya kan? Mesti kerja, ngurus anak mungkin, atau cari duit, ya kan? Dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Ya, makanya akan susah untuk mengurus lebih daripada satu channel. Kecuali lu orangnya extraordinary ya, ada kemungkinan. Tapi intinya jangan bikin lebih dari satu channel di satu waktu. Karena itu akan ngerubah fokus lu semua. Nah, alasan terakhir kenapa 99,4% YouTuber pemula gagal, nah ini guys ya. Ini menurut gua alasan terbesar orang gagal. Yaitu apa? Banyak alasan. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini, ya kan? Banyak alasan, contohnya misalnya gini. Lagi konsen-konsen nih pengen ngedit, ya kan? Tiba-tiba ada temen datang. Temennya udah lama, ya kan? Kemudian jarang-jarang datang. Ya udah mau nggak mau gue mesti temenin. Nah, akhirnya nggak jadi ngedit, ya kan? Terus kemudian lagi mau fokus-fokusnya, lagi pengen syuting. Tiba-tiba ada urusan penting mendadak. Nah, itu guys ya. Kalau selalu ada yang tiba-tiba yang perlu diurus, ada tiba-tiba yang lu perlu kerjain pada saat lu mesti ngerjain sesuatu, itu namanya video nggak bakal jadi-jadi. Dan kalau videonya nggak bakal jadi, artinya nggak ada yang di-upload. Kalau nggak ada yang di-upload, ya artinya gimana lu bisa sukses channelnya. Bisa paham? Sedangkan untuk bisa sukses channelnya, lu kadang-kadang mesti ngupload tiap hari kalau lu bikin YouTube Short. Atau misalnya lu perlu ngupload 2 kali seminggu kalau YouTube Long. Bisa paham? Itu udah minimal. Nah, kalau nggak ada yang di-upload, itu sama kayak lu sekolah, ya kan? Tapi nggak pernah absen, ya kan? Nggak pernah masuk kelas, ya kan? Gimana bisa lulus?
Bisa paham di sini guys? Oke. So, kamu mesti ngupload video, itu penting banget. Nah, jadi jangan terlalu banyak alasan. Jadi solusinya gimana Pak? Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya guys ya. Jadi solusinya adalah membuat shooting, editing, ataupun bagian-bagian dari bikin video ini jadi bagian rutinitas sehari-harimu. Contohnya gini, misalnya makan siang. Lu pasti nggak lupa makan siang kan? Atau makan malam misalnya. Lu pasti nggak lupa makan malam kan? Atau menjadi rutinitas mingguan. Contoh misalnya kamu rutinitas mingguannya kamu ngapel ke rumah pacarmu ya kan? Atau kamu pergi main sama teman-temanmu. Nah itu kan nggak mungkin lupa, bener kan ya? Coba kalau lupa ngapel sama pacar, kira-kira gimana tuh ya? Paham maksud gue ya? Oke, jadi ini harus dijadikan rutinitas. Nah, untuk jadikan rutinitas, of course kamu mesti set schedule ya. Dalam 1 minggu ini, pastiin tuh hari apa ya kan yang paling sempet. Pokoknya nggak peduli apapun ya kan, ada urusan apapun itu nggak boleh diganggu gugat ya. Kamu ngomong sama teman-teman kamu juga, lu jangan ngajak gua di hari-hari ini ya, kecuali memang bener-bener emergency, paham ya? Jadi kayak lu ngapel ke rumah pacar lu, ya mau temen lu ngajak kemana, mau gini gitu nggak bisa ya kan, karena itu sudah schedule untuk untuk pergi ngapel sama pacarmu. Jadi kamu harus punya feeling seperti itu. Nah kalau kamu udah setup rutinitas dan punya feeling yang kuat seperti itu bahwa ini sebuah set schedule yang tidak bisa diganggu gugat, barulah kamu bisa bikin video ya kan, ngedit dan upload secara rutin dan nggak ada alasan-alasan lagi. Hai YouTuber pemula, stop marah-marah ke YouTube karena ini nggak bantuin channel kamu buat berkembang sama sekali. Yes, gua ngerti ya kan, meskipun views lu tuh sedikit ya kan, channel kamu kayaknya mandek, bantet, nggak kemana-mana. Tenang aja ya kan, karena kenapa? YouTube itu setiap tahun ngeluarin fitur-fitur terbaru. Yes, fitur-fiturnya ini luar biasa guys ya. Karena hari ini gua akan share 5 fitur yang bener-bener menurut gua akan ngebantuin kita semua YouTuber, baik YouTuber pemula ataupun juga yang udah lama ya kan, untuk bisa dapat lebih banyak views lagi. Ini dia 5 fitur terbaru YouTube tahun ini yang bakal bantu boosting akun kamu. Nah, make sure kamu nonton video ini sampai habis ya. Oke guys, ini adalah 5 fitur terbaru YouTube tahun ini yang bisa ngebantuin channel kamu berkembang dan dapat views lebih banyak. Oke, yang pertama, ini menurut gua nanti-nantikan, everybody waiting for this, yaitu apa? Auto dubbing. Yes, auto dubbing guys. Bayangin ya, kalau misalnya video kamu ya kan yang tadinya ngomong bahasa Indonesia, sekarang bisa tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Jepang, tiba-tiba ngomong bahasa Italia, bahasa Spanyol dan lain sebagainya. Dan semua ini kamu nggak perlu ngapa-ngapain karena kenapa? Sekarang YouTube udah punya fiturnya. Nah, kapan ini? Segera. Jadi sabar aja ya guys ya, oke? Pantengin terus karena auto dubbing ini menurut gue salah satu fitur yang paling ditunggu-tunggu banget. Pak, emang kalau udah ada auto dubbing apa hubungan dengan saya? Well, kalau auto dubbing artinya sekarang videomu yang tadinya cuma ditonton orang Indonesia aja, sekarang bisa menjangkau orang-orang yang ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa lain. Ya, tentunya ini akan akan membuat video kamu go internasional. Asik gak? Nah, kalau go internasional bukan hanya nambahin viewers, nambahin fans kamu yang baru, tapi juga AdSense yang tambah gede. Mau nggak kamu? Dan seperti kita pada tahu semua ya kan, AdSense YouTube yang di luar negeri itu jauh lebih gede daripada Indonesia. Sebagai contoh misalnya, 1000 views kalau di Indonesia itu dapatnya kurang lebih $1. Tapi kalau di luar negeri itu tambah 0 guys ya. Serius, tambah 0. Tambahnya berapa? 10 alias $10 untuk 1000 views. Wow, gila banget bukan? Makanya jangan kaget. Kalau misalnya kamu sekarang udah mulai rajin bikin video, kemudian fitur ini keluar ya kan, nanti kamu tinggal auto dubbing aja semua. Dan tiba-tiba kamu punya fans internasional. Yang pastinya pundi AdSense-nya juga internasional. Mantap kan? Oke, fitur terbaru YouTube selanjutnya yang menurut gua kayaknya tahun ini bakal keluar adalah Hype. Ini menarik banget guys ya. Buat kalian yang udah lama di dunia sosial media, terutama kayak di Kaskus ya, pasti tahu fitur ini. Ya, Hype itu apa sih Pak? Hype itu kalau di Kaskus mirip dengan sundul. Disundul-sundul. Yes. Nah, ini yang menarik, siapa yang nyundul? Yang nyundul adalah viewersnya kamu, yang ngefans sama kamu. Ya, jadi ini menarik ya. Ini tulisnya gini. Hype is a new way for viewers to show that they enjoy your content. Jadi kalau dia suka dengan kamu, selain nge-like, ini ada satu lagi namanya hype. Dan mereka bisa bisa nge-hype video kamu 3 kali dalam seminggu. Ya, artinya dalam seminggu kalau ada orang yang nge-hype ya kan, itu akan lebih dimunculkan ya, atau ini kayak satu algoritma YouTube tuh kayak ngenalin, oh orang-orang nih suka nih sampai dia nge-hype. Artinya ini bukan like doang ya, ini kayak super like modelnya kayak gitu guys ya. Oke. Jadi semakin banyak orang yang nge-hype ya kan, video-video kamu akan semakin di-boost. Menarik ya. Oke. Dan ini launching plan-nya rencananya tuh akan dicoba dulu di Brasil, Turki sama Taiwan ya. Kita nggak tahu di Indonesia kapan ya, tapi hopefully soon, oke? Dan gue berdoa aja supaya ini segera datang ya kan, dan gue yakin banget begitu ini keluar, wah ini pasti tambah kece guys ya. Tambah kece, channel kamu bakal lebih cepat berkembang lagi. Mantap kan? Oke, fitur terbaru YouTube tahun ini selanjutnya yang menurut gue ini
luar biasa. Karena di luar itu biasa fitur ini kamu bayar, ya kan? Kamu bayar. Ini gratis, ya. Dan ini specifically pakai data-data yang udah ada di YouTube. Ini keren banget. Namanya apa? Brainstorming with AI. What? Yes, bayangin ini kayak ChatGPT, tapi lu nggak perlu ngajarin lagi, ya kan? Ini udah diajarin dengan dataset yang ada di YouTube, ya kan? Keren sekali, guys. Di luar tuh rata-rata orang pada bayar, ya kan? Cuman yang ini, guys, gratis. Udah termasuk di dalam YouTube, oke? Kayaknya sih gratis ya. Oke, anyway, ini kan diumumin di YouTube channel ya. Jadi mestinya gini. Nah, di sini tulis ya, expanding your creative inspiration, ya kan? Jadi dia tuh kepengen YouTube Studio itu bener-bener kepake banget. Sekarang kan kita cuma lihat kayak analitik aja, paling kayak gitu kan ya. Maksudnya nggak bener-bener kepake buat kata kunci dan lain sebagainya. Ini bakal menggantikan banyak tools AI di luar sana yang berbayar, ya kan? Dan pakai YouTube Studio. Dan feeling gua pastinya gratis, ya kan? Jadi kamu bisa bikin kamu bingung bikin judul, ini bisa dibantu oleh AI. Keren nggak? Judul? Kamu bisa optimasi judul kan? Ya, gue sama seperti gue ya. Gue orangnya nggak terlalu pintar berkata-kata, oke? Nah, cuman kalau di sini begitu ditulis pakai AI, udah jelas, udah ada kata kuncinya, udah bikin orang hype dan lain sebagainya. Berdasarkan dataset yang udah ada di YouTube sendiri. Kemudian thumbnail dikasih ide juga. Aduh, kurang apa coba? Kemudian ide buat bikin konten. Waduh, luar biasa. Oke, kemudian apa lagi? Outlines. Jadi selain ide dari konten ya, ada outline-nya 1, 2, 3. Jadi kayak baca poin-poin gitu loh guys ya. Jadi ketika lo bikin konten nggak bingung lagi. Dan kemudian yang ini yang luar biasa menurut gua. Dia akan bantuin kamu bikin hook. Artinya apa? Kalau kamu bikin video pendek, lu pasti tahu ya, 3-5 detik pertama itu penting banget. Kalau kamu bikin video panjang, itu kalau nggak salah sekitar 50 detik pertama video kamu itu penting banget. Karena itu yang membuat orang kayak stop, pengen nonton. Dan yang paling penting adalah pengen nonton sampai habis. Nah, kenapa? Karena kalau nonton sampai habis itu artinya memberikan petunjuk kepada algoritma YouTube bahwa video-video lu tuh bagus. Akhirnya kalau videonya bagus, orang nonton sampai habis, artinya orang stay lebih lama di YouTube dan itu membuat YouTube punya potensi atau punya kesempatan untuk memberikan mereka advertising atau orang beli barang, sekarang kan ada di YouTube affiliate ya, dengan lebih banyak. Artinya bisa bertransaksi di YouTube. Nah, YouTube tuh senang dengan video-video model seperti ini ya. Jadi pastikan video-video kamu itu bisa membuat penonton stay lebih lama. Kalau YouTube udah ketemu video-video yang seperti ini, akan di-boosting, ya kan, akan dipromot lebih panjang lagi. Artinya apa? Artinya kamu dapat lebih banyak views dan tentunya lebih banyak dapat AdSense. Mantap kan? Oke, fitur YouTube terbaru selanjutnya yang bakal launching tahun ini dan kayaknya segera banget. Ini namanya gifting. Yes, gifting ini sebenarnya ya nyontek dari TikTok ya. Makanya gue bilang TikTokifikasi dari YouTube. Sebenarnya YouTube tuh udah ada dulu guys ya, namanya tuh Super Thanks. Tapi Super Thanks dulu tuh kasihnya tuh dalam bentuk duit ya. Jadi kelihatan duitnya, lo kasih 20.000, 100.000 dan lain sebagainya. Nah, di TikTok, YouTube ngelihat ini berkembang banget. Karena kenapa? Kalau di TikTok itu yang dikasih itu adalah bentuknya adalah kayak barang gitu ya, barang virtual. Contohnya orang ngasih mawar virtual, orang kasih donat virtual, orang kasih ikan paus virtual dan lain sebagainya. Paham ya? Dibandingkan dengan ngasih duit atau nyawer aja. Nah, ini TikTok luar biasa. TikTok itu bener-bener salah satu money making machine-nya TikTok. Makanya YouTube tuh ngeliat ini. Jadi ini serunya adalah bukan cuma kasih duit. Kalau kasih duit kayaknya nggak ada apa-apanya kan. Tapi kalau misalnya kamu bisa kasih, misalnya kalau di TikTok lo kasih ikan paus, TikTok Universe, itu luar biasa guys ya. Itu jadi kayak semacam status gitu guys ya. Jadi kalau buat teman-teman yang live streamer di TikTok, misalnya dapat singa, kayak gitu ya. Ada animasinya gitu ya. Wah itu jadi kayak status guys ya. Dibandingkan dengan orang dikasih duit misalnya 200.000, 1 juta kayak gitu ya. Kayaknya berasa lebih berat gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ngasih kayak singa, kasih kereta api, TikTok Universe, ikan paus ya, itu nggak berasa ngasihnya. Padahal tahu nggak, satu ikan paus itu nilainya kalau lu beli itu 8 juta. Kita yang bayar ngasih 8 juta. Nah yang dapat berapa? Yang dapat itu dikasih kalau nggak salah sekitar 4 juta something, hampir 5 juta. Gila nggak? Bisa dibayangkan, oke? Kalau misalnya kamu dapat ikan pausnya banyak, sehari dapat berapa tuh? Gendeng banget bukan? Kepengen punya juga. Nah, kita akan langsung lanjut ke fitur yang satu lagi yang menurut gue ini punya potensi yang paling gede. Oke, fitur YouTube terbaru yang udah di launching tahun ini. Yes, tahun ini. Adalah YouTube Shopping Affiliate. Ini bener-bener kayak opening a new door untuk monetisasi buat kita. Ya kan? Kenapa? Karena ini bukan cuma bukan cuma menambah views ya kan, tapi juga menambah pundi-pundi di AdSense. Ya, ini keren banget menurut gua. Karena salah satu channel gua itu udah dapat kurang lebih 1,5 juta komisi dari pasang link aja dari video-video lama gua. Gimana? Keren banget bukan? Makanya guys, rajin-rajinlah bikin banyak-banyak video. Karena lu nggak pernah tahu ya kan, kira-kira orang tuh ngeklik yang mana, nggak pernah tahu ya kan. Jadi intinya semakin banyak video yang kamu bikin, semakin besar kemungkinan orang untuk ngeklik. Dan yang luar biasanya, ini yang keren menurut gue ya.
YouTube Shopping Affiliate ini kan di Indonesia kerjasama sama Shopee, ya kan? Pada saat orang ngeklik link tersebut, misalnya lu jualan apa ya? Lu jualan mouse, misalnya kayak gini. Lu jualan mouse, oke? Pada saat orang ngeklik link, ya, dia nggak beli mouse, oke? Tapi dia beli yang lain. Misalnya dia habis klik yang mouse, dia kemudian lihat baju, lihat skincare dan lain sebagainya. Ketika orang itu beli skincare dan baju, lu tetap dapat. Keren nggak? Oke, meskipun memang nggak segede komisinya ketika lu klik mouse. Cuman ini artinya apa? Artinya just make sure orang itu ngeklik aja, guys. Just make sure orang itu ngeklik aja, lu udah dapet referral daripada itu. Ya, ini menurut gua luar biasa banget dan gua akan ngegas di sini, guys ya. So pantengin terus ya, karena gua akan kasih lu update ya kan. Gimana ngegasnya nanti? Banyak YouTuber pemula tuh nggak nyadar kalau upload video tuh nggak bisa ngasal-ngasalan loh, ya kan? Bayangin udah bikin video capek-capek, pas nguploadnya salah setting. Nah, sayang kan ya. Jadinya videonya nggak ke indeks dan nggak rame gitu ya. Buat kalian yang pengen belajar, don't worry, karena kali ini gua akan sharing 3 setting penting YouTube terbaru pada saat upload yang bisa bikin videomu tambah banyak views dan subscribers di tahun baru ini. Amin. Kalau udah terlanjur salah nguploadnya gimana, Pak? Nah, berita bagusnya nggak kenapa-napa. Kalau udah terlanjur salah, don't worry guys ya, masih bisa diperbaikin. Meskipun sih waktu terbaik sebenarnya pada saat lu pertama kali upload, tapi don't worry, masih bisa dibenerin. Jadi kamu cek aja dulu videonya 3 setting penting gimana cara ngupload YouTube terbaru tahun ini, oke? Supaya kamu nanti next time nggak salah lagi ya. Oke, tanpa babi bu, inilah 3 setting penting YouTube terbaru pada saat upload. Yang pertama, fokus ke CTR ya. Karena kenapa? SEO is dead. Wah, apa maksudnya, Pak? Yes, kamu perhatikan video ini coba nih ya. Ini judulnya thumbnailnya cuma gini, Smart AF. F to S pip gitu ya, oke? Kayak gitu dong ya. Dan judulnya Becoming Smart is Easy actually, ya kan? Ini dapat 1,2 juta views ditonton 8 bulan lalu. Gila guys. Lihat nih, SEO apa? Nggak ada SEO guys. Ya kan? Jadi SEO itu ya kayaknya pelan-pelan bisa hilang ya. Mungkin karena AI-nya itu makin lama makin pinter. Dia bisa memprediksi video lu tuh tentang apa. Makanya kalau misalnya AI-nya udah semakin lama semakin pinter, ya kan? Kamu actually bisa ngambil yang selanjutnya, yaitu apa? Thumbnailnya. Thumbnail ini penting sekali guys ya. Jadi thumbnail ini bisa bikin apa ya? Bisa bikin orang tuh pengen ngeklik ya. Jadi yang namanya CTR, oke, itu click through rate ya kan. Jadi ada satu bagian atau analitik di YouTube ya kan, yang memperkirakan kalau misalnya gue tunjukin gambar video lu ya kan dengan berbarengan dengan orang lain ke 1000 orang. Berapa orang tuh yang actually ngeklik? Jadi kalau misalnya gue tunjukin ke 1000 orang, 100 orang ngeklik, ya berarti itu 10%. Ya, itu gede ya kan. Tapi kebanyakan orang mungkin cuma 4%, 6% ya kan. Nah, tergantung ya kan. Nah, coba kamu lihat ya kan CTR kamu berapa. Nah, CTR ini akan ngaruh. Kenapa? Karena kalau CTR-nya tinggi, kemungkinan orang kan nonton, ya kan? Berarti views-nya nambah. Jadi yang pertama itu adalah CTR dulu. Settingan yang pertama itu adalah CTR. Makanya gue bilang, bikin thumbnail yang unik, yang bagus, yang heboh, ya kan? Nggak mesti kayak keren kayak Mr. Beast, ya kan? Bayar orang sampai berapa ribu dolar cuma bikin thumbnail doang, ya kan? Tapi intinya, thumbnail ini cukup bikin orang penasaran, bikin orang kepo. Apa sih itu? Dan kalau bisa mencerminkan dengan apa yang kamu ngomongin. Jadi saran gue, coba pikirkan gimana caranya bikin thumbnail yang bagus. Untuk membantu ini, YouTube udah kasih kamu satu fitur yang bagus banget, yaitu dimana kamu bisa ngupload 3 thumbnail sekaligus. Ya, udah ada yang pernah coba? Kayak gini nih, ya. Jadi 3 thumbnail sekaligus, ya. Nah, di sini kalau kamu lihat di sini ya, di sini kamu bisa lihat hasilnya, ya kan? Jadi yang di sini dapat diklik orang berapa persen. Bayangin ya. Jadi dari sini bisa ketahuan, oh thumbnail mana nih yang paling bagus, yang paling menang. Kan kadang-kadang kita nggak tahu yang mana benar ya. Jadi kalau gue bikin thumbnail itu kadang-kadang perubahannya nggak terlalu banyak guys. Mungkin dia punya lingkaran merahnya di sini, yang satu tunjukannya di sini, yang satu tulisannya gue bedain kayak gitu. Kadang-kadang yang ini gue kasih warna, yang ini gue nggak kasih warna, dibedain sedikit gitu. Nah lama-lama kamu bisa punya kayak template gitu guys ya. Kamu bisa punya kayak tebakan. Oh kayaknya thumbnail kayak gini nih bikin orang tuh pengen ngeklik. Ya, jadi kamu udah tahu rumus-rumusnya, bisa paham ya? Dan by the way, setiap channel itu beda-beda ya guys ya. Jadi ada channel yang modelnya yang kayak gini aja berhasil, ada yang kayak gini. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi intinya cukup simple, ya kan? Kamu perlu coba bikin aja 3 thumbnail sekaligus dan kamu tes. Rubahnya sedikit aja, nggak usah terlalu berbeda banget menurut gua. Jadi kamu tahu, oh kalau gini efektivitasnya seperti apa, ya? Dan next kamu perbaikin lagi terus menerus. Dan juga kalau kamu sudah bikin thumbnail yang pertama, misalnya nih kamu udah keburu upload, udah lewat nih yang gue ngomong gini ya. Next adalah kamu bisa tetap bikin thumbnail baru. Upload lagi di video yang lama itu, nggak ada masalah. Kadang-kadang itu bisa membantu guys. Makanya gue bilang, belum telat. Bisa paham guys ya? Jadi kalau video lu udah lama nih, ya kan, lu mungkin pernah viral, terus nggak viral lagi. Coba ganti thumbnailnya sedikit. Ya kan, mungkin ganti tulisannya, mungkin ganti warnanya, mukanya dirubah tadi dari kiri sekarang ke kanan, ya kan? Ataupun di tengah sekarang, terserah ya kan. Lu rubah sedikit akan jadi sesuatu yang beda.
ya. Dan mungkin akan ada banyak orang yang pengen nyoba ngeklik juga. Gitu ya guys ya. Oke, setting penting YouTube terbaru tahun ini pada saat upload adalah ini guys ya. Manfaatin deskripsi di video sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Jadi deskripsi itu jangan dikosongin nih guys ya. Deskripsi jangan dikosongin. Jadi paling gampang menurut gue di deskripsi itu ya kan adalah yang pertama lu ngulang lagi judulnya, karena bisa judul itu tuh udah ada ya SEO is dead, I know, oke. Tapi lu ulang lagi aja, ya kan? Lu ulang lagi biar gampang ya. Lu ulang lagi. Kemudian, kalau lu misalnya ada link, ya kan? Menuju ke websitenya lu, atau misalnya lu ada, apalah, jualan sesuatu yang ada linknya, taruh linknya tuh di baris kedua, guys. Ya, jangan ditaruh di belakang bawah-bawah, nggak ada yang nonton, guys ya. Apalagi nonton pakai HP gitu ya. Orang malas ngeklik, ya kan? Taruh di bagian keduanya, ya kan? Baris keduanya, ya. Panjang nggak kenapa, guys ya? Karena pada saat orang klik lanjutkan, ya contoh kayak gini ya. Pada saat orang klik lanjutkan, orang jadi ngeklik yang itu, guys. Lumayan ya kan. Jadi sekali dayung 1-2 pulau terlampaui. Kan? Kemudian abis link, lu bikin 3 paragraf ya. Kenapa Pak 3 paragraf? Boleh nggak 2? Ya terserah, gue sih biasanya bikin 3 ya kan. Bikin 3 paragraf aja, lu ulang-ulang kata kuncinya. Ya, lu lihat aja video gua kayak gini, ulang-ulang aja kata kuncinya. Jadi itu bisa ngebantu, ya, bisa ngebantuin supaya video lu ini bisa kebaca oleh algoritma YouTube. Ya kan, meskipun memang SEO is dead sih Pak. Aku ngapain sih ngomong kata kunci lagi? Ya kebiasaan gue ya. Ini kebiasaan lama, oke. Tapi anyway, tulis aja, nggak ada salahnya kok, oke. Meskipun kalau AI-nya YouTube itu udah nebak lo kayak gini ya, lu dianggap seperti itu. Cuma nggak masalah ya, tulis aja ya kan. Mumpung ini masih berjalan juga. Dan kemudian yang terakhir adalah hashtags. Yes, hashtags. Jadi di YouTube itu udah hashtags ya guys ya. Bukan cuma teks doang, oke. Jadi hashtagnya ditaruh juga ya guys ya. Hashtagnya tuh lu bisa taruh 3 maksimal, itu yang pagar-pagar ya kan. Nah itu kalau bisa sama terus guys ya. Sama terus di semua video. Apalagi kalau misalnya kategori lu sama, jangan dirubah-rubah. Itu aja mulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sekali lagi, supaya mudah dikenali ya kan. Baik itu oleh si algoritma ataupun juga oleh audiens yang kamu. Pakai itu ngeklik dia bisa ngeliat videonya lo. Ya, paham ya guys ya? Jadi ini perlu diulang-ulang. Nah settingan ini luar biasanya, sekali lagi, kesempatan kamu juga, kamu masih bisa ganti. Yes, kalau video lu udah lama dulu, belum pernah ada bikin kayak gini, nggak kenapa. Ya kan, balik, edit, dibikin ulang. Itu masih bisa, nggak ada masalah. Ya, oke, tapi memang paling bagus pada saat kamu upload pertama kali. Tapi belum telat, ya kan, silakan dirubah sekarang, oke? Oke, setting penting YouTube terbaru saat upload, yang selanjutnya adalah ini guys ya, bikin playlist. Playlist itu apa Pak? Playlist itu basically kayak sekumpulan video-video yang kamu kumpulin, jadi kayak grup gitu loh guys ya. Jadi intinya supaya mempermudah. Nah biasanya orang bikin playlist itu kayak apa ya? Kayak tutorial gitu ya. Misalnya tutorial ini nomor 1 sampai 10 kayak gitu ya. Nah itu boleh juga bikin kayak gitu, itu menarik juga. Biasa orang akan nonton playlist itu sampai habis. Misalnya tutorial gimana cara mendaftar YouTube, ya, tutorial gimana cara membuat videomu viral, ya kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kayak e-course gitu guys ya. Oke? Meskipun banyak iklannya kalau YouTube. But anyway, orang suka kayak gitu ya. Jadi itu akan membantu. Dan kemudian satu hal yang banyak orang nggak ngerti ya. Playlist itu sebenarnya termasuk dalam kata kunci. Pak, kok kata kunci lagi Pak? Kata SEO is dead. I know. Kebiasaan lama. Tapi anyway, dicoba aja, nggak ada salahnya, ya kan? I just let you know, ya kan? Jadi kalau misalnya gue bikin kemarin kayak apa ya, YouTube Shorts tutorial, ya kan? Ya itu keluar gitu guys ya. Jadi itu akan kebaca gitu ya. Intinya, lu sebisa mungkin membuat si AI atau si algoritma ini lebih gampang mengenali tentang channel lu. Channel lu ini ngomongin apa sih? Kalau gue ngomongnya tentang cara bikin YouTube, konten kreator, gue akan ngomongin ini terus. Gitu guys ya. Jadi kenapa? Ya gue jadi spesialis bagian sini. Jadi kayak gue jualan bakmi goreng atau kue tiaw goreng, ya gue jualan ini terus gitu guys. Jadi next time lu pengen bakmi goreng atau kue tiaw goreng, lu datangnya ke sini. Bener gak? Gitu ya guys ya. Nah, lu sendiri gimana ya? Jadi playlist itu penting ya guys ya. Dibikinin playlist. Pak, saya tuh channelnya tentang kuliner Pak. Playlistnya gimana ya Pak? Bingung ya Pak? Oh bisa. Lu bikin kayak gini misalnya. Makanan di makanan viral di bawah 100.000 bisa lu bikin playlist kayak gitu guys. Nanti bisa kelihatan keluar ketika pada saat orang search atau nyari, atau bisa direkomendasikan oleh oleh algoritma. Nah kabar baiknya lagi buat kalian yang belum sempat bikin playlist, don't worry, sekarang lu bisa bikin karena playlist ini bisa dibikin sesudah video itu upload actually, oke? Jadi lu bikin sudah video itu upload. Nah cuman kalau misalnya udah ada playlistnya, pada saat kamu upload kan kamu tinggal nge-link aja gitu ya, kamu tinggal masukin playlist ini. Tapi kalau belum bikin sekarang ya, langsung aja dibikin sekarang, very simple ya kan. Nanti kalau kamu udah bikin tinggal masukin video-video lamamu ke situ. Simple ya.